Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, kami dari kelompok 7 ingin mengumpulkan tugas ke-10 yaitu tentang analisis strategi di program penetapan harga Apple Inc. dari tugas lanjutan dari tugas tugas 9 kami kemarin. Perkenalkan, nama saya Gilang Prasetya Effendi, NPM 055. Saya Faris Alaina, NPM 045. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Revano, NPM 058. Kenalkan, nama saya Revanda, NPM 67. Ini ada pendahuluan. Apple ini sebelumnya bernama Apple Computer. Adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika dan perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Cupertino, California di Silicon Valley. Terus perusahaan ini mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan online. Apple didirikan pada April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Ada faktor internal keputusan harga Apple ini. Faktor internal yang mempengaruhi keputusan harga pada perusahaan Apple ini diantaranya yang pertama ada strategi penetapan harga premium. Strategi ini memperkuat eksklusivitas produk Apple untuk menunjukkan produknya memiliki kualitas yang lebih baik dibanding kompetitor. Yang kedua, citra dan nilai merek brand power. Merek yang kuat memungkinkan Apple mempertahankan premium pricing meskipun menghadapi persaingan yang ketat. Yang ketiga ada biaya produksi dan pengembangan produk. Tingginya biaya produksi dan pengembangan secara tidak langsung mempengaruhi harga produk. Apple memastikan margin keuntungan tetap tinggi untuk menjaga profitabilitas. Lanjut, faktor eksternal keputusan harga Apple Inc. Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan harga pada perusahaan Apple Inc. diantaranya yang pertama ada persaingan pasar. Faktor persaingan ketat antar kompetitor dapat mempengaruhi strategi diskon atau promosi, terutama di negara berkembang. Yang kedua ada teknologi dan inovasi. Apple memanfaatkan inovasi untuk memberikan harga premium, meskipun teknologi yang sama tersedia di pasar dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga ada permintaan pasar dan brand. Apple menerapkan harga lebih tinggi pada saat meluncurkan produk baru untuk memanfaatkan antusiasme awal konsumen. Yang keempat ada peraturan dan pajak. Kebijakan impor, tarif, dan pajak lokal di berbagai negara mempengaruhi harga akhir pada produk Apple itu sendiri. Selanjutnya ada keunggulan produk Apple Inc. Yang pertama ada brand power dan loyalitas konsumen. Apple dikenal memiliki merek premium yang kuat, didukung oleh loyalitas pelanggan yang tinggi. Banyak konsumen rela membayar lebih mahal untuk produk Apple karena reputasi eksklusivitas dan kualitasnya. Yang kedua ada ekosistem produk yang terintegrasi. Apple menawarkan ekosistem yang saling terhubung seperti iPhone, MacBook, Apple Watch, dan AirPods yang bekerja mulus satu sama lain. Ini membuat konsumen sulit beralih ke merek lain, meskipun harganya lebih murah. Yang ketiga, inovasi dan desain premium. Produk Apple ini sering dianggap sebagai pionir teknologi baru dan memiliki desain yang elegan. Faktor ini memungkinkan Apple untuk menerapkan strategi premium pricing. Yang keempat, pengalaman pengguna yang unggul. Sistem operasi Apple atau iOS dan macOS dirancang eksklusif untuk perangkat mereka, memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan unik dibandingkan kompetitor. Next. Yang kelima ada strategi diferensiasi. Apple fokus pada diferensiasi melalui fitur unik seperti Face ID, layar Retina, dan chip silikon Apple yang sulit disaingi oleh kompetitor. Yang keenam, kontrol distribusi yang ketat. Apple mengontrol distribusi produk dengan ketat melalui Apple Store, baik fisik maupun online,
sehingga dapat menjaga eksklusivitas dan harga yang stabil di pasaran. Dengan keunggulan tersebut, Apple mampu menerapkan strategi price skimming, di mana mereka menetapkan harga tinggi saat peluncuran produk baru untuk memanfaatkan daya tarik eksklusivitas sebelum harga turun secara bertahap. Next, mengapa premium pricing sangat cocok untuk Apple Inc? Nah, strategi ini menetapkan harga premium yang ditetapkan oleh Apple Inc. dan bagaimana strategi ini bertambah pada bisnis Apple Inc. Eh, yang pertama yaitu karena merek yang eksklusif. Apple ini telah berhasil memposisikan dirinya sebagai merek yang eksklusif dan bergaya hidup, sehingga konsumen yang membeli produk seringkali menunjukkan status sosial dan selera yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu karena inovasi yang kontinu. Apple selalu menjadi pelopor dalam menghadirkan teknologi baru dan fitur-fitur inovatifnya. Nah, konsumen ini bersedia membayar lebih eh, untuk mendapatkan akses awal ke teknologi terbaru ini. Nah, yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem Apple yang terintegrasi dengan baik menciptakan pengalaman pengguna yang seamless dan unik. Dan ini membuat konsumen enggan beralih ke merek lain. Yang keempat yaitu kualitas premium dan desain elegan. Produk Apple ini dikenal memiliki kualitas build yang sangat baik dan desain yang minimalis, namun elegan. Faktor-faktor ini semakin memperkuat persepsi pada orang-orang nilai yang tinggi dan di mata konsumen. Next, selanjutnya yaitu pemasaran yang efektif. Apple sangat mahir dalam menciptakan kampanye pemasaran yang menarik dan menggugah emosi konsumennya. Sehingga si Apple ini berhasil menciptakan hype dan antusiasme yang tinggi terhadap produk-produk mereka. Nah, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan strategi premium pricing yaitu eh, yang pertama karena kelangkaan. Kadang-kadang Apple ini seringkali membatasi jumlah produksi untuk menciptakan kesan yang eksklusif dan langka gitu. Yang kedua yaitu eh, distribusi yang selektif. Apple ini memilih saluran distribusi yang terbatas dan eksklusif untuk menjaga citra merek yang premium. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman belanja yang memuaskan. Apple Store dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang unik dan menyenangkan bagi konsumen. Nah, selanjutnya yaitu dampak strategi premium pricing pada Apple Inc. Yang pertama yaitu margin profit tinggi. Dengan menetapkan harga premium, Apple dapat meraih margin keuntungan yang sangat tinggi untuk setiap produk yang dijual. Yang kedua yaitu loyalitas pelanggan. Konsumen konsumen Apple cenderung sangat loyal terhadap merek dan produk-produknya. Hal ini menciptakan basis pelanggan yang solid dan berumur panjang. Yang ketiga yaitu pendapatan stabil. Meskipun harga produk Apple ini relatif tinggi dan permintaan terhadap produk-produk mereka yang stabil tetap tinggi, hal ini memberikan pendapatan yang stabil dan memungkinkan Apple untuk berinvestasi dalam penelitian eh, dan pengembangan. Nah, yang keempat yaitu citra merek. Strategi premium pricing ini telah berhasil membangun citra merek Apple sebagai merek yang inovatif dan berkualitas dan eksklusif. Next. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi ketika si Apple ini mengambil
premium pricing. Yang pertama yaitu persaingan. Semakin banyak pesaing yang menawarkan produk dengan spesifikasi yang serupa, namun dengan harga yang lebih terjangkau itu. Yang kedua yaitu tekanan yang menurunkan harga. Kadang-kadang Apple ini menghadapi tekanan untuk menurunkan harga, terutama ketika kondisi ekonomi yang sedang sulit. Yang ketiga yaitu imitasi. Banyak perusahaan lain yang mencoba meniru strategi Apple sehingga persaingan mereka menjadi semakin sengit. Nah, kesimpulannya yaitu strategi premium pricing ini telah menjadi salah satu kunci keberhasilan Apple, tapi perusahaan harus terus berinovasi dan menjaga kualitas produk untuk mempertahankan daya tarik mereknya. Selain itu, Apple juga perlu memperhatikan perkembangan pasar dan persaingan untuk dapat beradaptasi dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Next. Kemudian menetapkan harga jual produk berdasarkan data serta perbandingannya dengan kompetitor sejenis. Apple ini menerapkan strategi premium pricing dengan pertimbangan beberapa faktor, seperti contohnya citra merek yang kuat, teknologi mutakhir, dan ekosistem produk yang terintegrasi. Kemudian harga jual produk Apple mencerminkan eksklusivitas dan kualitas premium, sehingga banyak konsumen rela membayar lebih untuk mendapatkan produk tersebut. Dari berdasarkan informasi tersebut, produk Apple biasanya dipasarkan dengan harga yang tinggi di awal, pas awal peluncuran untuk memanfaatkan antusiasme pasar. Kemudian harga akan sedikit turun seiring waktu. Contohnya pas beli di awal tahun dan akhir tahun itu berbeda. Biasanya akhir tahun itu harganya mulai menurun. Contohnya, nih ada contohnya iPhone terbaru berdasarkan pada rentang harga sekitar 14 juta sampai 20 juta tergantung varian. Kemudian MacBook bisa dimulai dari 16 juta sampai 40 juta bergantung pada spesifikasi, yaitu maupun MacBook Air, MacBook Pro atau yang lain gitu. Kemudian ada perbandingan dengan kompetitor. Contohnya yang musuh atau persaingan dia yaitu Samsung. Dari strategi harga, Samsung memiliki produk di berbagai segmen dari entry level hingga flagship. Samsung itu dari seri Galaxy S atau Z Fold atau Flip. Kemudian dari harga, produk flagship Samsung seperti Galaxy Z Fold dipasarkan sekitar 25 juta sampai 30 juta. Mendekati harga premium Apple yaitu iPhone 15 Pro Max atau iPhone 15 Plus. Kemudian dari teknologi, Samsung bersaing ketat dalam teknologi terutama di segmen layar lipat dan kamera, meski ekosistemnya belum sekuat Apple. Kemudian contohnya dengan kompetitor lain yaitu ada Xiaomi, dari strategi harga fokus pada value for money dengan harga jauh lebih terjangkau meski spesifikasi mendekati produk premium. Kemudian dari harga, produk flagship seperti Xiaomi 13 Pro berada pada rentang harga sekitar 10 juta sampai 15 juta. Kemudian dari kompetitor lainnya lagi ada Huawei, dari strategi harga mendekati Apple dengan fokus pada inovasi dan ekosistem. Dan dari segi harganya, seri flagship Huawei seperti Mate 60 Pro dipasarkan sekitar 15 juta sampai 20 juta. Nah, kesimpulannya di sini adalah Apple Inc. menggunakan strategi premium pricing untuk memanfaatkan kekuatan merek, inovasi teknologi, dan kualitas produknya. Pendekatan ini didukung oleh citra merek yang eksklusif, loyalitas pelanggan, dan ekosistem produk yang terintegrasi. Harga tinggi ditetapkan harga tinggi diterapkan pada peluncuran awal untuk memanfaatkan antusiasme pasar. Kemudian strategi ini memberikan dampak positif berupa margin keuntungan besar, pendapatan stabil, dan citra merek premium. Namun, Apple menghadapi tantangan berupa persaingan ketat maupun dari tekanan harga dan imitasi produk. Dengan terus berinovasi dan menjaga kualitas, Apple berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dan ikon dalam industri teknologi. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.